Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Saya harap kabarnya semua baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini adalah video pertama kita yang harus dipelajari di kelas 7 dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Saya harap Anandaku perhatikan video ini sampai selesai karena di akhir video ada tugas untuk kalian. Yang pertama yang harus kita tahu adalah pengertian dari IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis, atau sama halnya dengan ilmu yang berkembang dari hasil pengamatan para ilmuwan dari zaman dahulu. Adapun kegunaan belajar IPA yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kamu bisa menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar kamu. Yang kedua, dengan menyelesaikan masalah. Contohnya, kamu bisa menyaring air yang kotor menjadi air yang bersih. Yang ketiga, dengan berpikir logis dan sistematis. Contohnya, pada saat kita melakukan penelitian, kita harus melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Kemudian, merumuskan masalah, membuat hipotesis atau membuat jawaban sementara, kemudian mengelola dan menganalisis data tersebut hingga menarik kesimpulan dengan berpikir secara logis dan sistematis. Yang keempat adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Selanjutnya, objek pengamatan IPA dibagi atas dua hal, yaitu objek biotik, yaitu makhluk hidup, dan objek abiotik, yaitu benda mati. Contoh objek biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme, yaitu makhluk hidup yang berukuran kecil. Sedangkan contoh objek abiotik seperti tanah, air, batu, udara, cahaya matahari, suhu, dan lain-lain. Selanjutnya, fokus pengamatan ilmiah IPA ada 4 hal. Yang pertama adalah fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam. Contohnya seperti belajar tentang gaya, energi, cahaya, gerak, panas, dan lain-lain. Yang kedua, kimia, yaitu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Contohnya yaitu kenapa besi itu dapat berkarat. Nah, yang ketiga, biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan dari yang ukurannya sangat kecil sampai ukurannya yang sangat besar. Contohnya, kita belajar tentang bakteri, virus corona misalnya, kemudian sel, jaringan, organ, komponen biotik atau abiotik, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari asal mula bumi, perkembangan saat ini, maupun benda-benda langit. Contohnya di pelajaran ini kita bisa tahu peristiwa terjadinya siang dan malam.
kemudian gerhana matahari, dan lain-lain. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah penyelidikan IPA. Nah, penyelidikan IPA ini terbagi atas 3 hal, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Nah, pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Misalnya, mengamati tumbuhan monokotil. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Misalnya, dari pengamatan kita dapat melihat ciri-ciri dari tumbuhan monokotil, yaitu seperti akarnya berserabut, terus tidak memiliki kambium, kemudian bagian bunganya berkelipatan 3, lalu pertulangan daunnya sejajar dan melengkung, dan memiliki 1 kotiledon. Lalu tahap terakhir dari penyelidikan IPA adalah mengomunikasikan, yaitu hasil penyelidikan baik secara komunikasi secara lisan maupun tulisan. Di sini kalian dapat mengkomunikasikan dengan misalnya menuliskan ciri-ciri tersebut, atau membuat diagram, atau tabel, atau grafik, bahkan dengan gambar yang lebih relevan, atau membuat video. Nah, ini adalah tugas untuk kalian, yaitu tuliskan penyelidikan ilmiah IPA di bawah ini. 1. Tumbuhan putri malu. 2. Kucing. 3. Tumbuhan pisang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.